Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih. Jokowi kembali memimpin rapat bersama jajaran kabinetnya untuk mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Istana Merdeka, Jakarta. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam keterangannya mengatakan, rapat terbatas itu membahas persiapan baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam pertemuan jalur Serpa Meeting, lanjut Jokowi, masih akan dibahas substansi seputar ekonomi, kesehatan, dan keuangan. Menurutnya, dalam rapat tersebut, para menteri juga menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai format dan bentuk laporan akhir nanti. Selain itu, rapat membahas kesiapan di Bali juga detail sesi acara KTT G20. Airlangga menambahkan, Indonesia berharap keseluruhan pembahasan para pemimpin negara G20 sederhana dan bisa dirangkum dalam 34 paragraf. Untuk memastikan kesiapan Bali sebagai tuan rumah, Presiden rencananya meninjau langsung lokasi pelaksanaan pertemuan G20 besok lusa. Jokowi juga ingin memastikan detail agenda pertemuan karena agenda KTT G20 berdekatan waktunya dengan pertemuan internasional lainnya, yaitu KTT ASEAN dan APEC. Pertama, terkait dengan rapat internal, ini adalah terkait dengan persiapan G20. Baik dari substansi, di mana dalam substansi sudah disampaikan bahwa Indonesia ini salah satu yang hampir semua working group, engagement groupnya selesai. Dan tentu masih ada waktu lagi dalam Sherpa meeting kemarin terkait dengan substansi, itu yang terkait dengan ekonomi, kesehatan, kemudian juga keuangan. Tadi disampaikan ke Bapak Presiden dan pada prinsipnya persetujuan mengenai format dan juga bentuk laporan akhir yang masih akan dibahas di dalam 4 putaran South Sherpa di bidang kegiatan-kegiatan dari konten. Nah, kemudian juga disampaikan terkait dengan kesiapan di Bali dan juga detail sesi pada saat KTT nanti. Dan tentu Indonesia berharap bahwa keseluruhan hasil dari pembahasan itu bisa sederhana, kemudian juga bisa dirangkum di dalam 34 paragraf, dan ini sudah mulai dipersiapkan. Dan memang beberapa negara, terutama negara-negara maju, masih mendorong agar masalah yang terkait dengan Ukraine itu menjadi kesepakatan bersama, sementara kita ingin masuk dalam Leaders Declaration. Jadi dari segi teknis maupun format, ini masih ada pembahasan-pembahasan yang harus didalami lagi. Namun dari segi kesiapan, Bapak Presiden sendiri akan meninjau ke Bali untuk mengecek detail daripada kesiapan agenda tersebut. Dan kita ketahui bahwa agenda nanti dari G20 itu adalah sangat berhimpitan dengan agenda ASEAN sebelumnya, agenda G20, dan agenda daripada APEC. Sehingga jadwal di bulan November nanti akan sangat padat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Saya Maudia Yunda kembali hadir untuk menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Teman-teman, sektor swasta atau komunitas bisnis sangat penting karena merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Sebelum pandemi, sektor swasta di negara berkembang memberikan kontribusi sebesar 90% lapangan pekerjaan, 60% dana investasi, dan 80% pendapatan pemerintah. Selama masa pandemi, sektor swasta tetap menyumbangkan sumber daya, modal, dan inovasi untuk transformasi ekonomi nasional. Presidensi G20 Indonesia turut mengundang sektor swasta dalam memberikan aspirasi kalangan bisnis untuk pemerintah melalui engagement group B20. Dengan lebih dari 1.200 delegasi, pemimpin bisnis di komunitas B20 Indonesia, B20 adalah jembatan antara sektor swasta dengan publik, antara bisnis dan pemerintah. B20 juga akan memajukan agenda G20 melalui private sector-led transformation dengan mendirikan 6 task forces dan 1 action council, yaitu trade and investment, energy, sustainability and climate, finance and infrastructure, future of work and education, integrity and compliance, digitalization, serta Women in Business Action Council. Setiap task force dan action council dipimpin oleh CEO dari Indonesia dan anggota negara B20 yang akan mewakili kepentingan dunia usaha dan perekonomian Indonesia. Teman-teman, membawa tema Advancing Innovative, Inclusive, and Collaborative Growth, B20 mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam bisnis-bisnis tradisional, mendukung inklusivitas dan posisi yang setara dalam komunitas bisnis agar pertumbuhan ekonomi memberikan keuntungan untuk masyarakat umum, dan mendorong kolaborasi pemerintah dengan pengusaha, akademisi, NGO, masyarakat umum, dan stakeholders lainnya dalam berbagai keahlian secara teori dan praktik untuk memperkuat kebijakan pemerintah dan membuat perubahan yang nyata. Presidensi B20 Indonesia akan berfokus kepada 3 visi utama, yaitu 1. Mengupayakan pemulihan dan pertumbuhan yang kolaboratif, di mana Indonesia akan memfasilitasi kerjasama antar negara untuk mencapai pemulihan yang kuat dan merata. Yang kedua, mendorong terciptanya ekonomi global yang inovatif. Indonesia mendukung percepatan adopsi teknologi dan inovasi industri. Dan yang ketiga, mewujudkan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, B20 juga membentuk legacy program, yaitu program-program yang dirancang untuk menjadi dari sekedar inisiatif satu kali. Saya ulangi, program yang dirancang untuk menjadi lebih dari sekedar inisiatif satu kali, yang akan bertahan setelah presidensi B20 Indonesia, dan diharapkan program ini merupakan upaya kolaboratif berkelanjutan antar negara-negara G20 guna memecahkan tantangan global dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Legacy Program memberikan hasil nyata yang mendukung transisi hijau, pertumbuhan inklusif dan layanan sehat yang adil dalam jangka panjang, serta memastikan bahwa pekerjaan B20 tahun ini tidak hanya sekedar rekomendasi private sector kepada pemerintah, tetapi juga program-program nyata yang akan tetap berjalan setelah presidensi G20 Indonesia selesai. Teman-teman, dukungan terhadap presidensi B20 Indonesia memiliki manfaat besar bagi Indonesia. Antara lain, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang saling menguntungkan dalam ekosistem global, pertumbuhan yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, serta menyeimbangkan antara momentum jangka pendek dengan dampak jangka panjang. Lalu memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan or showcasing langkah-langkah reformasi struktural di tengah pandemi seperti terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Indonesian Investment Authority, Sovereign Wealth Fund. Dan juga akan meningkatkan confidence dari investor global, membantu percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan dan ekonomi pada tingkat global yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan global yang inklusif, tangguh, dan juga berkelanjutan melalui pemberdayaan perempuan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, kita semua, saya, kamu,
perlu ikut mendukung presidensi B20 Indonesia untuk terciptanya ekosistem bisnis yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua.